Halo Sobat Kredibel, ketemu lagi di Rumah Pengadaan TV. Ya, hari ini di siang yang dingin ini kita akan membahas topik yang sangat hangat, Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan membahas terkait Perpres 46 tahun 2025 yang sudah dikeluarkan di tanggal 30 April 2025. Hari ini kebetulan kami kedatangan tamu yang sangat istimewa, sangat spesial di tengah kesibukan beliau, Mas Wanto, dari Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum. Kita akan banyak membahas terkait Perpres terbaru terkait pengadaan, yaitu Perpres 46 tahun 2005. Selamat siang, Mas Wanto. Selamat siang, Mas Owi. Ya, jadi kita akan membahas nih, Mas, terkait Perpres 46 yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat pengadaan, ya, sobat kredibel pengadaan di seluruh Indonesia, di mana kita ingin mengetahui, Mas, sebenarnya apa latar belakang dari munculnya Perpres terbaru ini? Baik, terima kasih Mas Owi. Ya, tentunya orang banyak bertanya-tanya ya, Mas Owi ya, kenapa Perpres ini perlu diubah kedua kalinya gitu ya. Dari Perpres 16 tahun 2018 yang sebelumnya kita ubah di Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 ya untuk perubahan pertama. Mungkin kita perlu pahami dulu bahwa proses pengadaan itu adalah proses yang nature-nya cukup dinamis gitu ya, antara interaksi antara dua belah pihak, pelaku usaha dengan pelaku PBJ, dalam hal ini yang mewakili pemerintah. Dalam prosesnya itu yang kami lihat beberapa kali terdapat dinamika yang kami juga peroleh informasi beberapa permasalahan karena kami juga membuka layanan terkait dengan penafsiran peraturan perundang-undangan. Di situ kami mendapatkan beberapa masukan atau beberapa permasalahan yang disampaikan terkait dengan masih banyaknya proses pengadaan yang mungkin masih membutuhkan waktu yang cukup lama, gitu ya. Yang berikutnya adalah memang ada opsi lain ya terkait dengan proses pengadaan di luar dari tender, kan kita tahu ada purchasing katalog. Ada isu lain di situ, harganya mahal, Mas. Ya, kita sering dengar lah ya, banyak keluhan, termasuk di netizen banyak yang mempertanyakan harga yang tayang di katalog kenapa lebih mahal. Yang berikutnya adalah adanya masih banyaknya proses pengadaan yang dilakukan di luar sistem, Mas Owi. Walaupun secara regulasi itu memungkinkan ya melalui pengadaan langsung. Cuma itu mengakibatkan proses pencatatan terhadap transaksi pengadaan masih belum optimal untuk bisa kita lakukan kajian maupun evaluasi. Sehingga atas pendekatan itu yang kami dapatkan, kami berusaha untuk mereformulasi gitu ya, melalui revisi beberapa poin yang diatur di dalam Perpres 46 ini tahun 2025. Harapannya tadi agar ini menjadi lebih cepat dan mempertajam dari sisi efisiensi harga khususnya dengan meningkatkan adanya kompetisi nantinya, termasuk membuka ruang transaksi yang lebih luas dalam sistem PBJ, sehingga nantinya transaksinya jadi lebih datanya lebih banyak gitu ya untuk bisa kita olah dan kita kaji lebih dalam. Semangatnya itu, Mas Owi. Mas Wanto, ini menarik ya, Mas. Berarti ada isu terkait akselerasi waktu pengadaan, lalu juga ada isu terkait kemahalan, ya. Dan yang terakhir tadi tentunya ada isu penggunaan proses pengadaan di luar sistem. Nah, ini menjadi sangat penting ya, Mas ya. Lalu apa yang terjadi, Mas, terkait perubahan-perubahan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Oke, dengan memperhatikan tadi Mas beberapa latar belakang yang permasalahan yang menjadi alasan kenapa kita melakukan revisi ini, maka revisi ini difokuskan pada setidaknya 3 hal, Mas. Yang pertama adalah bagaimana kita mendorong pemanfaatan sistem PBJ dilakukan secara lebih luas dalam mekanisme pengadaan, termasuk melalui swaklola.
Karena sebelumnya swakelola ini dilakukan di luar sistem, termasuk pembelian materialnya. Nah, ini yang di aturan terbaru ini kami mendorong pemanfaatan sistem khususnya seluruh pengadaan khususnya ya, umumnya, tapi khususnya di swakelola itu dengan pembelian material melalui purchasing. Harapannya nanti semua tercatat. Dengan melakukan pencatatan, dengan adanya pencatatan tadi kan kita bisa melihat ya Mas ya, kira-kira tren belanja pemerintah seperti apa, sehingga kita punya data yang lebih memadai untuk mengambil kebijakan atau keputusan lebih lanjut secara umum. Berikutnya terkait dengan adanya isu kemahalan harga ya Mas ya, artinya ada inefisiensi di sana. Kami nanti mendorong adanya proses mini kompetisi dalam e-purchasing. Harapannya itu membuka mekanisme yang lebih kompetitif dalam pemilihan produk melalui katalog dalam sistem e-purchasing, di mana nanti mekanisme itu akan mempertandingkan ya produk-produk yang tayang di katalog untuk bisa dibeli oleh PPK. Sehingga harapannya nanti muncul harga yang lebih kredibel lah gitu ya, melalui mekanisme yang lebih fair tadi, kompetisi tadi. Yang ketiga, ini yang paling penting sebenarnya, karena suka tidak suka tadi yang saya sebutkan di awal, proses pengadaan kan proses interaksi sebenarnya. Jadi sentuhan humanisnya tetap harus ada. Jadi kami membuka ruang peningkatan kewenangan atas pelaku PBJ terhadap mungkin kebijakan atau professional judgment atau analisis yang mungkin dilakukan oleh mereka untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam pelaksanaan PBJ. Sehingga artinya ini prosesnya menjadi harapannya menjadi lebih lengkap ya, tidak basisnya sistem tapi juga ada sentuhan humanisnya. Gitu Mas Sawi. Ya, berarti tadi mungkin dapat saya simpulkan bahwa ada poin perubahan yang lebih perkuatan di dalam proses purchasing yang pertama, lalu juga isu terkait bagaimana sisi-sisi humanisme tersebut lebih dibangun ya Mas. Nah, lalu mungkin yang menjadi isu adalah bagaimana perubahan ini dapat mendukung arah pembangunan nasional. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mendukung arah pembangunan nasional dibutuhkan kecepatan sebenarnya. Nah, dengan harapan dengan proses pengadaan yang lebih akseleratif tadi, harapannya ini tentunya berkontribusi terhadap arah pembangunan nasional. Lebih lanjut bisa saya sampaikan dalam konteks arah pembangunan nasional tentunya kan ada intervensi presiden di situ ya. Artinya presiden punya kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu. Di Perpres 46 2025 ini memungkinkan adanya mekanisme pengadaan yang lebih cepat dalam konteks adanya arahan presiden tadi. Sehingga arah pembangunan yang sudah dirancang dengan baik itu bisa kita dorong dan kita lakukan akselerasi lebih cepat. Fungsinya seperti itu. Jadi ini baru Mas Owi di Perpres ini terkait dengan mekanisme percepatan pengadaan yang dasarnya adalah arahan presiden. Mungkin itu. Ya. Nah ini Mas Wanto tentunya dengan perubahan ini kan tentunya akan menemui tantangan ya Mas. Dan tantangan yang tentunya tantangan ini tidak mudah Mas. Karena kita berharap juga regulasi dapat segera diimplementasikan supaya tadi tujuannya pengadaan untuk mendukung arah pembangunan nasional itu cepat terimplementasi dan cepat tercapai. Nah, apakah memang sudah diidentifikasi Mas terkait tantangan ini? Karena ya tadi tentunya kita akan butuh lebih banyak personil, butuh lebih banyak ahli-ahli pengadaan di sini, Mas. Mungkin apakah ada tantangan yang sudah teridentifikasi, Mas, untuk dapat mendukung implementasi ini dapat berjalan dengan cepat? Iya, betul Mas Owi. Seperti halnya banyak perubahan lain ya, termasuk perubahan Perpres ini tentunya memiliki tantangan terkait dengan implementasinya. Perlu penyesuaian-penyesuaian dan kita perlu
kejar penyesuaian itu dalam rangka memastikan implementasi Perpres ini bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya. Yang sudah kami identifikasi sejauh ini adalah terkait dengan pengembangan sistem. Perlu ada mekanisme pengembangan sistem yang cepat dan adaptif gitu ya untuk memfasilitasi pihak-pihak yang nantinya akan bertransaksi, khususnya di purchasing. Karena sampai dengan saat ini mungkin ada beberapa mekanisme yang belum bisa dilakukan ketika implementasi ini Perpres 46 2025 ini harus dilakukan. Yang berikutnya adalah terkait dengan pengembangan kompetensi SDM. Karena yang tadi disebutkan di awal, sentuhan humanisme itu diharapkan ada. Tentunya ini harus didasari dengan kompetensi yang memadai, Mas Owi. Sehingga harapannya dengan kompetensi yang memadai, pelaku PPJ tadi itu bisa melakukan analisis untuk menghasilkan professional judgment yang kuat gitu ya dalam konteks pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Mungkin itu Mas Owi, dua hal itu yang jadi tantangan dalam waktu dekat ini di LKPP untuk bisa kita percepat pelaksanaan. Yang terakhir Mas, ya. Sebenarnya tujuan pemerintah yang diharapkan dengan keluarnya Perpres ini apa, Mas? Ya, tujuan pemerintah dengan adanya Perpres 46 2025 ini itu terkait percepatan, Mas, yang tadi kita sebutkan bahwa percepatan pengadaan ini harapannya terjadi gitu ya, bisa dipercepat atau diakselerasi secepat mungkin, tapi tanpa meninggalkan aspek akuntabilitas, aspek transparansi, dan aspek efisiensi dan efektivitas. Jadi dengan harapan itu kami menyusun Perpres ini dengan pendekatan beberapa hal tadi. Begitu Mas Owi. Ya, terima kasih Mas Wanto. Tidak terasa ya, diskusi singkat kita terkait Perpres yang memang ditunggu oleh teman-teman Sobat Kredibel sudah kita lakukan pada hari ini. Terima kasih Mas Wanto, ini di tengah kesibukannya. Sama-sama Mas Owi. Ya, saat ini ya mungkin banyak sekali para pihak yang menghubungi teman-teman di LKPP untuk tahu lebih banyak terkait informasi Perpres terbaru ini. Lalu apakah akan ada peraturan turunan, Mas, terkait Perpres ini seperti apa dan kira-kira kapan akan rilis, Mas? Baik, iya tentunya dengan perubahan beberapa pasal dan ketentuan di Perpres 46 tahun 2025 berdampak atau adanya konsekuensi ya terkait perlunya penyesuaian terhadap peraturan turunannya, termasuk bisa perlem ataupun surat keputusan atau surat edaran LKPP yang akan dikeluarkan nanti. Harapan kami adalah di tahun ini sudah bisa dikeluarkan semua terkait dengan aturan turunannya, Mas Owi, khususnya hal-hal yang punya perubahan yang cukup signifikan. Ada beberapa yang mungkin masih bisa dilakukan dengan pendekatan perlem lama gitu ya. Tapi untuk beberapa poin tadi kami akan segerakan. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ini, masih dalam tahun ini, kita bisa keluarkan aturan turunannya. Oke, ya. Terima kasih Mas Wanto atas waktunya yang berharga ya. Sama-sama, Mas di Owi. sela-sela kesibukan Mas Wanto ya. Sobat Kredibel, terima kasih sudah setia mengikuti podcast Rupen kali ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya yang tentunya lebih seru pembahasannya seputar pengadaan. Akhir kata, sampai jumpa, salam sehat, salam pengadaan. Terima kasih Mas Anto. Sama-sama Mas Owi.